Nah, bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala wa masalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya, sebelum kita masuk ke Hidayatul Hikmah, ada pengantar mengenai akhlak dulu ya. Karena ini aplikasi dari filsafat, ini salah satu di antaranya adalah akhlak. Ya, jadi ya dalam ilmu akhlak ya mungkin ya jiwa itu terdiri dari jiwa kita ya. Ya memang ya jiwa ini memang satu, tapi bisa bisa dibagi-bagi ya, bisa dilihat dari bisa ya terdiri dari banyak potensi. Jadi ini adalah kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan diri kita itu begitu rupa ya. Sangat kompleks ya, sehingga memungkinkan kita untuk berproses ya. Jadi tidak sederhana. Nah, jiwa itu mungkin kalau ilmu misalnya psikologi mungkin membagi jiwa itu ya dengan persepsinya ya, dengan latar belakangnya. Nah, tapi kalau dalam akhlak itu jiwa dibagi seperti itu. Jadi ya, jiwa ini yang paling tinggi adalah roh. Roh ini yang berkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Di bawah roh itu adalah qalbu ya, perasaan. Ini lapisan yang paling dalam. Qalbu ada akal. Akal ini rasio, menentukan benar atau salah. Nah, ada waham. Waham ini kayak merencana, mereka-reka, itu waham. Lapisan di luar dari waham adalah khayal. Khayal ini apa yang kita pikirkan, yang kita ada di benak kita, misalkan menghayalkan sesuatu. Terus ada indera kita, panca indera. Terus ada syahwat, ada amarah. Nah, di bawah ini baru fisik, lapisan yang paling luar, tapi bisa dikatakan itu di luar jiwa ya. Nah, yang ini persepsional ya, yang ini sifatnya motorik, syahwat dan amarah. Syahwat ini daya tarik, bisa dikatakan begitu ya, yang menarik manfaat dari luar. Dan kalau amarah itu yang menolak ya, daya tolak, yang bagian dari diri kita yang menolak sesuatu. Ya, nah terus, sebetulnya di mana? Di waham, khayal, indera, syahwat, amarah ini dimiliki oleh manusia sebelum berkembang ya. Jadi ini begitu saja dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa usaha ya. Dan ini hewan juga punya seperti ini, punya waham, khayal, indera, kemudian syahwat. Nah, yang ini adalah daerah wilayah kemanusiaan. Jadi ini wilayah di bawah ini adalah wilayah hewan ya, hewani, dan yang di atas ini wilayah khayali. Nah, kalau kita wilayah kemanusiaan. Jadi kalau kita berkutat di sini ya, nanti hasilnya kita itu hewan ya. Jadi nanti kita mungkin dibangkitkan sebagai
hewan. Nah kalau waham ini kalau berkembang ke arah yang buruk, ini bisa menjadi setan. Setan itu beda dengan hewan ya. Kalau hewan itu nanti ada syahwat ini ya, atau amarah. Ini syahwat ini hewan-hewan yang ya kayak kambing, sapi misalkan, itu syahwat hewan-hewan. Nah kalau amarah itu bentuk fisiknya seperti hewan-hewan yang buas ya. Nah kalau waham ini ya seperti ini. Waham ini bisa berbuat curang misalkan ya, menipu ini kalau berkembang ke arah yang buruk. Nah kalau di tengah-tengah ya dia bisa merencana, mendesain begitu ya, melakukan rekayasa, itu wilayahnya waham, merencana begitu ya. Nah ini ketiga, nah yang bisa dipotensi ini dalam tarbiyah akhlak itu ada 3 hal ini ya: waham, syahwat, dan amarah. Nah 3-tiganya ini harus dikelola dengan adil ya. Waham ini kalau tidak berkembang ya mungkin dia menjadi orang yang polos ya. Ini juga nggak bagus. Jadi orang polos kalau berkembang ke arah yang buruk menjadi ya setan. Nah kalau tidak berkembang ya ini menjadi orang yang gampang ditipu. Jadi gampang ditipu, gampang itu ya. Ya akhirnya juga tidak bisa berkembang kemanusiaannya. Nah syahwat juga begitu. Syahwat ini kalau kurang ya tidak bisa makan, tidak bisa misalkan katakanlah berkeluarga, ya ini juga buruk. Nah kalau berlebihan juga nggak baik. Amarah juga begitu. Amarah ini kalau terlalu dominan ya seperti hewan buas ya, gampang marah, gampang itu sedikit marah, sedikit lepas kontrol. Nah kalau kurang ini juga tidak bagus, karena kalau kurang ya orang itu tidak bisa mempertahankan diri ya, tidak bisa mempertahankan keluarganya, kehormatan keluarganya, ya baik masyarakat maupun pribadi ya. Kalau masyarakat kurang nafsu amarahnya ya hukum tidak bisa tegak ya, tidak bisa menghadapi persaingan misalkan, ini tidak bisa meraih manfaat baik dunia maupun akhirat. Jadi Allah, segala yang Allah ciptakan ini ada manfaatnya. Nah jadi kita ya dalam sehari-hari kita untuk bisa jiwa kita berkembang ke arah akal, kalbu, dan roh ini yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalbu ini yang mungkin amal-amal itu sekitar sini wilayahnya kalbu ya. Nah kita harus mengelola waham, syahwat, dan ini sehingga kalbu kita ini baik ya. Baik. Jadi kalau dalam membina untuk mendapatkan wilayah mengembangkan wilayah kemanusiaan kita ini, jadi kita tidak cukup, tentu saja ya dari segi ini tidak cukup dengan melakukan saja selesai misalkan ya. Melakukan itu misalkan kita memberi atau sholat atau apa gitu, itu tidak cukup. Harus disertai dengan pengelolaan wilayah jiwa ini, pengelolaan waham, syahwat ini, sehingga kalbu kita ini ya berkembang baik ya. Ya. Jadi misalkan memberi misalkan ya, katakanlah sedekah tapi dipaksa, kan ini tidak ngefek terhadap sini. Juga misalkan katakanlah waliyatubillah, misalkan memberi tapi sambil ngedumel. Nah ini kan tidak pemberian itu tidak memberikan efek yang baik pada kemanusiaan kita, wilayah kemanusiaan kita. Nah
oleh karena itu untuk membangun wilayah kemanusiaan ini tidak cukup dengan amal, tapi juga harus dengan akhlak, ilmu akhlak. Nah, ilmu akhlak itu harus juga diikuti. Jadi misalkan dalam akhlak tidak boleh ujub misalkan. Ya, ini bersesuaian antara, jadi agama itu bagi tiga, antara akhlak, terus fikih dan akidah. Nah ini saling mendukung. Jadi misalkan orang itu tidak boleh ujub. Kenapa? Karena segala sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita merasa misalkan punya sesuatu, itu tidak sesuai dengan filsafat ya. Merasa punya sesuatu karena apa? Ya karena setiap wujud itu dari Allah, setiap kebaikan itu dari Allah. Kita ujub merasa punya kebaikan, ya, nah itu menyalahi akidah ya. Dalam Al-Quran misalkan juga, jadi ini dari filsafat itu menyalahi secara rasional nggak punya kan kita sesuatu. Jadi secara rasional begitu, dan secara akidah atau dalam ajaran Al-Quran juga begitu, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard misalkan, dan banyak ayat-ayat seperti itu. Jadi sepunyalah segala yang di langit dan di bumi. Ya. Direkam? Udah direkam. Kepunyaan Allah segala apa yang di langit dan di bumi. Nah itu pengetahuan rasional itu kita turunkan, kita resapi ya ayat-ayat seperti itu ya, dibantu dengan ayat-ayat. Kita ketika membaca Al-Quran, kita tilawah, kita resapi, kita dari rasional, dari akal ini kita resapi sehingga meresap dalam kolbu. Nah sehingga itu nanti roh kita dengan mudah mungkin terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, kalau jadi begitu. Nah, ilmu akhlak ini juga banyak aspeknya ya. Jadi seperti apa aspek, misalkan ada ridho, ada syukur, ada khauf dan roja, ada macam-macam. Dan ya sebaiknya memang kita juga pelajari ilmu akhlak ya, supaya kita tidak salah berkembang, ketika ini kita bisa keluar dengan baik ya. Bagian dari wilayah kemanusiaan kita ini kita berkembang dengan baik kan, begitu ya. Jadi ini tarbiyah akhlak ini mengusahakan keseimbangan pada tiga potensi, sehingga ya nanti Allah memperbaiki diri kita ya. Amin. Ya kira-kira begitu. Dan sebetulnya kalau lebih lanjut ini ada buku misalkan ada yang ini Junudul Akal wa Jahl, atau buku 40 hadis ya, untuk saya akhlak. Jadi untuk supaya pengetahuan rasional kita itu atau amal kita itu ngefek pada kalbu dan roh. Nah itu sekurang-kurangnya dalam ibadah itu kita harus hadir ya, roh kita itu ikut atau kalbu kita itu ikut ya, jangan lalai. Kalau lalai mungkin efeknya, apalagi menolak ya. Menolak itu gini, jadi misalkan kita sholat atau melakukan amal-amal lain, baik amal amal ubudiyah maupun amal muamalah. Nah tapi hati kita itu nggak rela ya kan, ngedumel misalkan dongkol gitu ya, sambil dongkol sambil gitu. Nah itu kan fisik kita menerima tapi hati kita menolak. Ya mungkin awal-awal bisa begitu ya, tapi harus dilatih supaya hati kita itu ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Ridho pada ketentuan Allah, baik ketentuan syariat maupun ya, kalau kita melakukan sesuatu supaya amal-amal itu ngefek positif pada kalbu dan pada roh ya, harus dilakukan dengan ridho ya, jangan dilakukan dengan
Ini juga ridho ini juga harus dijaga, jangan sekarang ridho nanti besok enggak, terus kemudian apa itu melakukan man itu ya, menyebut-nyebut apa itu, apalagi sambil sambil menyakiti orang yang diberi misalkan. Jadi ya itu nggak ngefek. Jadi kalau dalam bahasa sehari-hari ya pahalanya hilang, atau malah bisa menjadi dosa. Begitu juga amal-amal ubudiyah ya, amal-amal ubudiyah misalkan sholat atau sedekah katakanlah atau apa, kita lakukan dengan oke, hari ini rela, besok enggak. Oh yang dulu kemarin tuh, nah, jadi itu bertobat dari amal baik. Wah mestinya saya nggak begitu. Nah itu juga bisa menghapus pahala yang begitu-gitu, atau menghapus efek dalam jiwa. Ya, ya jadi begitu pengantarnya ya. Ada pertanyaan sampai sini ya? Mungkin perlu waktu untuk belajar agak detail mengenai akhlak ini ya. Oke. Jadi ya begitulah. Adik, kalau kemarin ini adik yang burhan kedua ini, dalil kedua mengenai as-shalatul wujud sudah dilihat videonya, enggak? Belum. Pasal berapa? Yang pasal keempat. Jadi pasal keempat itu ini sudah masuk mengenai wujud dalam real ya, dalam realitas wujud. Jadi sudah mulai bicara dengan wujud itu sendiri ya, bukan bicara mengenai konsep wujud. Jadi kalau dalam pembahasan ilmu-ilmu lain itu misalkan sebelum pembahasan kan dilakukan penjelasan mengenai definisi yang akan dibahas kan begitu. Iya kan? Ya. Nah, pasal 1 sampai 3 itu kira-kira membahas mengenai definisi ya, karena wujud tidak punya definisi ya. Pembahasannya kayak kemarin itu, bahwa wujud itu yang pertama ya wujud pasal pertama kan wujud apalagi wujud itu self evident ya kan, wujud badihi ya, tidak perlu penjelasan. Jadi orang seharusnya tidak harus dijelaskan mengenai apa itu ada, ya kan. Itu konsep yang paling umum, tidak ada, karena paling umum dia tidak bisa definisikan ya, nggak ada definisi mengenai wujud. Terus pasal kedua mengenai bahwa mafhum ya, konsep wujud itu konsep ya, sekali lagi konsep itu mustarok maknawi, artinya kalau dibilang manusia ada, Tuhan itu ada di situ, artinya sama ya. Maksudnya ya ada, kalau dikenakan pada Tuhan ya, diprediksikan pada Tuhan, dan misalnya ada yang dipredikasikan pada manusia atau pada makhluk, itu artinya ya sama, ada ya ada begitu ya. Terus itu yang kedua, pasal kedua. Pasal ketiga bahwa wujud itu bukan mahiyah dan mahiyah bukan wujud. Jadi kalau kita melihat sesuatu bisa kita tarik setidaknya dua mafhum ya. Yang pertama mahiyah, yang kedua wujud. Ya, sampai di situ itu adalah bicara mengenai konsep wujud. Nah, selanjutnya ini sudah kita bahas sampai pasal keempat, yaitu bahwa wujudlah yang hasil
Hasil itu artinya apa? Hasil itu ada beberapa arti. Yang pertama, hasil itu adalah pemilik realitas. Realitasnya kan satu, ya kan? HP realitasnya ya situ satu, cuma HP aja. Cuma yang itu yang ada itu. Nah, yang pemilik realitas ini siapa? Apa wujud atau mahia? Satu itu. Yang kedua, arti hasil itu adalah yang punya efek, pemilik efek. Jadi itu apa, pasal keempat. Dan ini ada dalil-dalilnya. Dalil yang pertama bahwa apa? Ya ini para hukama, ya kenapa dibahas ini ya karena para hukama itu berikhtilaf, ya, berselisih. Para ulama berbeda persepsi, berbeda pendapat mengenai apa? Ikhtilaful hukama, waqat ikhtilaful hukama fi asalatil minhuma. Siapa mana yang hasil, apakah wujud atau mahiyah? Yang punya efek itu wujud atau mahiyah? Dan ada tentunya ada empat kemungkinan. Yang pertama adalah sholatul wujud, yang kedua sholatul mahiyah, yang ketiga sholatul huma, dua-duanya ngefek, yang keempat nggak ada yang hasil. Yang nggak ada yang hasil itu ya berarti udah nggak benar kan. Nah, kalau sholatul huma itu ya nggak benar juga karena ya cuma satu yang ngefeknya itu. Nah terus dibawakan kelas dalil-dalil. Dan yang benar ini menurut Alamah Tabatabai adalah ma'adzaba ilail masyaiyun min as-salatil wujud. Ya. Yang benar adalah as-salatul wujud. Wujudlah yang hasil. Ya, burhan yang pertama itu adalah bahwa mahiyah itu ya tidak bisa dikatakan ada atau tidak ada. Manusia, ya, bagi manusia ya tidak bisa. Manusia itu tidak mengandung pengertian bahwa dia ada atau tidak. HP ya HP, enggak terkandung di situ HP ada atau enggak. Iya kan? Itu dalil yang pertama. Dia atau dalam bahasa apa namanya? Dalam bahasa ini itu adalah mutasawiyatun nisbah ilal wujud wal adam. Ya. Dia tidak bisa mutasawiyatun itu sama hubungannya terhadap wujud dan adam. Itu dalam bahasa buku ini ya. Bahasa kitabnya itu adalah mutasawiyatun nisbah ilal wujud wal adam. Jadi dia tidak bisa dikatakan ada atau tidak. Itu ya manusia. Terus burhan yang kemarin yang kedua itu adalah mahiyah itu adalah masarul kasroh, sumber pluralitas, ya kan. Jadi mahiyah itu misalkan ada ini, katakanlah ini cutter ini kan ada cutter merek misalkan merek A, merek B, merek C. Ya merek itu yang salah satu yang ada dalam mahiyah cutter, menyebabkan cutter itu banyak, ya kan. Cutter merah, cutter hitam dan seterusnya. Jadi mahiyah itu adalah sumber pluralitas.
Itu yang ada premis yang pertama, bahwa mahya itu sumber dari pluralitas Larsen. Ya, dan seterusnya ini bisa dilihat pada video yang kemarin. Dan sekarang kita pada burhan yang berikutnya, burhan yang ketiga ya. Wa burhanul akhar, dan argumen yang lain. Al-mahiyatu tujadu bi khuruzil khariji fatatarbu adal asaruha fatujadu biainiha wujudun dihni kama sayati. Ya, argumen yang ketiga bahwa mahiyah itu bisa dia bersatu dengan wujud dan wujud dalam bentuk wujud luar ya, wujud khariji, wujud yang ada di depan kita itu ya, ya kan, wujud HP misalnya kita lihat. Dan bisa tujadu bi'ainiha ya kan, dan juga dia bisa ditemui HP itu sendiri misalkan ya, tujadu bi'ainiha biwujud dihni, ada wujud dihni ya, wujud yang ada di benak. Artinya HP, di luar ada HP, di benak juga ada HP. Nah, tapi HP yang ada di benak kama sayati fala yataribu alaihi syai'un min tilkal asar. Nah, HP yang ada di benak kan tidak punya efek, ya kan? Sama-sama mahiyah. HP yang ada di luar itu mahiyah HP, ya kan, di benak juga mahiyahnya HP. Nah, tapi yang di benak fala yatarat tabu alaiha syai'un min tilkal asar. Jadi dia tidak memberikan efek, ya kan. Yang ada di benak api ya, kalau api yang ada di luar membakar, yang ada api yang ada di benak tidak membakar. Walau lam yakun wujudun asil, kalau sekiranya wujud tidak asil dan yang asil itu adalah mahiyah, fahiyah mahfudhatun fil wujudaini, maka efek tadi akan, kalau sekiranya yang asil itu adalah mahiyah, maka efek tadi tidak terjaga ya. Maksudnya tidak terjaga itu ya fahiyah mahfudhatun, maka wujud efek tadi akan terjaga. Maksudnya yang api yang di luar juga membakar, api yang di benak juga akan membakar, iya kan. Maka tidak akan ada perbedaan, lam yakun farkun bainahuma, maka tidak akan ada perbedaan di antara keduanya. Wat tali batilun, dan talinya itu batil. Tali itu maksudnya konsekuensi ya. Dan talinya batil, fal muqaddamu misluh. Ini bahasa logikanya. Talinya batil, maka muqaddamnya juga batil. Misluh itu serupanya ya, serupa dengan tali, maksudnya batil. Jadi kalau kita salah satu cara melakukan bukti itu adalah dengan membuktikan talinya, membuktikan konsekuensinya. Kalau konsekuensinya batil, maka muqaddamnya ya, pendahulunya itu juga batil. Muqaddam itu artinya pendahulu. Jadi salah satu cara membuktikannya itu dengan diikuti konsekuensi ya. Kalau konsekuensinya batil, maka yang berkonsekuensi tadi itu sebelumnya itu juga batil. Kalau dalam bahasa logika itu ansenden ya, ansenden. Tali itu ya, jadi karena talinya salah, maka muqaddamnya juga salah, nanti istilahnya didahulukan.
Cari lagi. Oke, ini argumen yang ketiga ya. Oh, jadi intinya tuh, kalau yang punya konsekuensi sama anteseden tuh cuman wujud, kalau mahiyah nggak ada, apa gimana? Jadi gini, jadi mahiyah ini misalkan api ya kan, yang suka pakai contoh itu api. Api ada di luar dan api yang ada di benak ya kan. Kenapa api yang di benak juga dibilang wujud juga? Karena jika punya efek. Efeknya apa? Efeknya memberitahu. Memberitahu kepada kita. Jadi jadi api dalam bentuk konsep dan api yang dalam bentuk wujud di luar. Itu secara mahiyah kan sama. Api ya api, ya, kan sana api situ api. Karena tanpa wujud kan api itu tetap ada di kepala itu, mahiyah kan dia. Jadi yang ada di benak itu juga mahiyah. Yang ada di luar itu ya. Tapi kan yang ada di benak nggak ada konsekuensi, yang nggak jadi panas. Iya, makanya jadi yang ada di benak itu nggak ngefek seperti efeknya nggak sama dengan api yang ada di luar. Nah, kalau efeknya itu dari mahiyah, maka efek yang di luar itu akan sama dengan yang di dalam, yang di benak. Karena efek api yang di luar itu tidak sama dengan efek api yang ada di benak, maka yang asil itu, yang punya efek itu bukan mahiyah. Karena mahiyah sama tapi efeknya beda kan gitu. Jadi yang punya konsekuensi sama yang punya tadi mukodam itu itu cuma wujud aja. Bukan, mukodam itu gini, mukodam ini bukan begitu. Mukodam itu pernyataan yang akan dibuktikan. Mukodamnya apa? Mukodamnya adalah wujud asil. Dan mahiyah tidak asil, itu mukodamnya. Konsekuensinya apa? Ternyata talinya bahwa wujud yang mahiyah yang ada di luar itu berbeda efeknya dengan mahiyah yang ada di benak. Oh ya, ada dua mukodam ya. Yang pertama tadi itu mukodamnya adalah wujud mukodamnya itu mahiyah asil, ya kan. Terus ini yang mau dibuktikan kesalahannya ya. Mahiyah asil. Terus nah ini ada dua background ya. Paling enggak satu lah ya, satu yang harus dihitungnya, bahwa mahiyah itu yang di luar sama dengan mahiyah yang di benak. Terus itu pramukodam itu. Nah, mukodamnya itu adalah mahiyah asil. Terus talinya konsekuensinya bahwa ternyata mahiyah yang ada di luar itu efeknya berbeda dengan mahiyah yang di dalam. Kalau efek itu dari mahiyah, mestinya kan efeknya sama. Nah, itu talinya. Nah, karena efek mahiyah yang ada di luar itu berbeda dengan efek mahiyah yang ada di benak, maka mukodam bahwa mahiyah itu yang punya efek itu salah. Karena talinya salah, konsekuensinya tadi salah, maka mahiyah hasil itu juga salah. Gitu. Jadi karena mahiyah hasil salah, yang benar adalah wujud yang hasil.
Udah. Kalau sudah, kita lanjutkan pada burhan yang selanjutnya ya. Burhanul akhar ya, burhan yang keempat ya. Mahya min haitsu hiya, mahya sebagaimana mahya itu tasawi nisbatuha ya, tasawi nisbatuha ila taqaddum wa ta'khur ya. Artinya mahya itu juga tidak bisa dikatakan dahulu dan kemudian. Taqaddum itu dahulu, ta'khur itu kemudian. Maksudnya manusia dalam sebagai manusia misalkan ya, manusia itu tidak mengandung apa, tidak bisa dikatakan dahulu dan kemudian. Manusia ya manusia, nggak ada manusia dalam pemahaman mahya manusia ya, manusia tetap manusia, tidak mengandung pengertian taqaddum dan ta'khur. Ya, ini kita ya baik ya. Jadi mahya juga tidak mengandung pengertian syiddah dan dhaif, misalkan kuat dan lemah. Manusia ya manusia, dalam mahya manusia tidak terkandung pengertian atau pemahaman atau terkandung apa kuat dan lemah kan. Manusia hayawanun natik, nggak ada mau lemah mau ini, pokoknya ya cuma ada hayawan natik ya. Ta'khur maksudnya begitu ya, ada manusia tahun sekian masa depan misalnya, itu adalah namanya gradasi ya. Jadi apa namanya maksudnya ya gradasi ya. Dan juga tidak mengandung kuah dan fi'il. Kuah itu maksudnya potensi, fi'il itu aktual. Jadi ada manusia tidak tergantung, tidak dalam bentuk manusia baik dalam bentuk potensi maupun dalam bentuk fi'il aktual. Manusia secara potensi ya, misalkan katakanlah apa sih, sperma ovum itu kan masih potensi manusia. Fi'il itu ya manusia yang dalam bentuk aktual. Lakinnal umur maujudah fil kharij mukhtalifah, tapi yang ada di luar itu adalah macam-macam. Jadi manusia juga bisa dikatakan misalkan adalah hitam, agak hitam, separuh hitam misalkan ya, putih bergradasi juga begitu ya. Nah, dalam mahya itu tidak mengandung begitu. Mahya itu juga tidak membedakan apakah manusia itu ya apa ya begitu. Fi hadhil awsaf fa ba'duha mutakabdun qawi kal illah wa ba'duha bi khilaf dzalik. Ya sebagian kuat ya. Kuat itu mutaqaddam ya, mutaqaddam terdahulu dan kuat seperti illah apa sebab ya. Ya sebab itu lebih kuat ya dari akibat. Ya, sebagian manusia menjadi sebab, orang tua menjadi sebab dari anaknya. Dan wabadwa khalif itu maksudnya lawannya ya, menjadi akibat. Dalika kal ma'lul wabaduha ya, bi khalif dalika kal ma'lul ya. Dan sebagian itu seperti apa, ma'lul akibat ya, illah sebab, ma'lul akibat. Wabaduha bil quwa wabaduha bil fi'li ya, sebagian bil quwa secara potensi, dalam bentuk potensi, yang lain dalam bentuk fi'il.
Walau lam yakun wujudun huwa asil, kalau sekiranya wujud itu tidak asil, karena ikhtilafu hadhil sifat mutasyaddidatun ilaiha wa ya mutasawiyatun nisbah ilal jami' kadzalik khilaf wa hunaka jami'ul akhar madhkura fil matulat ya. Ini terjemahnya apa? Bentar. Jadi kalau sekiranya wujud itu tidak hasil, maka perbedaan-perbedaan ini perbedaan-perbedaan yang ini disandarkan pada maya, ya kan? Jadi tentunya ya itu kan pada nyatanya di luar itu ada perbedaan-perbedaan begitu, ada apa gradasi-gradasi seperti itu. Maka perbedaan-perbedaan ini akan mutasanidatun disandarkan kepadanya, disandarkan kepadanya itu dikaitkan dengan mahya ya. Jadi perbedaan-perbedaan itu nanti kalau wujud itu tidak hasil, maka perbedaan-perbedaan itu akan diatributkan ya, diatributkan kepada mahya. Sementara kita ketahui bahwa mutasawiyatun nisbah ilal jami' hadzal ikhtilaf. Dan sementara kita ketahui bahwa mahya memiliki setara. Jadi maksudnya sementara mahya itu tidak mengandung pengertian-pengertian tadi ya. Mahya ya tidak bisa dikatakan tadi tidak bisa dikatakan hitam, atau tidak bisa dikatakan tidak punya gradasi tadilah mahya itu. Maka hal-hal seperti ini menunjukkan bahwa mahya itu tidak hasil. Ya, jadi itu jadi dalam mahya tidak mengandung pengertian tadi, tidak mengandung gradasi yang mahya itu. Mahya manusia ya manusia, maka tidak mengandung ya tadi itu gradasi tadi itu, lalu sifat-sifat yang tadi itu. Maka ini adalah hujajul akhar, hujah yang lain yang tentang madhkurah, tentang sholatul wujud fil matulat. Fil matulat artinya itu dia bilang inkonsistensi ya. Jadi ya sama inkonsistensi. Jadi ini karena konsekuensinya salah, kenyataannya di luar itu bergradasi, maka sholatul mahya itu juga salah ya. Jadi tidak diatribut, nggak bisa gradasi itu diatributkan pada mahya. Mahya tidak mengandung pengertian, atau tidak mengandung pengertian ya. Mungkin pengertian nanti maksudnya konsep. Yaitu bahasa kita begitulah ya, agak terbatas. Tidak mengandung pengertian gradasi, tidak mengandung pengertian sifat-sifat yang bermacam-macam tadi itu. Jadi dengan demikian hal-hal tadi itu, gradasi tadi itu tidak bisa diatributkan pada mahya. Dengan demikian mahya bukanlah pemilik efek ya. Yang pemilik efek itu adalah wujud lah.
Jadi yang membedakan hal-hal misalkan manusia dengan yang lain ya wujudnya bukan mahiyahnya ya kan. Ada manusia buruk, setengah buruk, agak buruk, masih sedang-sedang aja, baik, agak baik, baik sekali. Nah itu adalah gradasi ya. Kalau apa namanya di sini apa namanya apa itu ya itu gradasi-gradasi yang itu yang pemiliknya adalah wujud. Jadi yang gitu tidak ditemui pada mahiyah. Manusia ya cuma tadi itu hayawanun natik. Nah dengan demikian pemilik yang hasil itu adalah wujud. Ya begitu itu argumen keempat. Syarahnya kita bacakan syarahnya coba ya. Istilah mutasawiyatun nisbah itu tidak mengandung semua perkara istilahnya. Kalau di sini istilahnya bukan pengertian ya. Di sini istilah yang dipakai itu dalam syarah ini dalam buku ini adalah perkara. Tidak mengandung semua perkara tersebut. Artinya pengertian mutasawiyatun nisbah itu manusia itu tidak mengandung perkara baik, agak baik, kurang baik, sedang misalkan. Nah perkara-perkara tadi itu tidak dikandung dalam pengertian manusia. Mahiyahnya kan manusia. Kan manusia baik itu juga mahiyah. Ya manusia baik mahiyah. Mahiyahnya manusia baik. Ya tapi baik itu kan juga bergradasi lagi. Atau manusia baik oke, kita ada mahiyah manusia baik. Oke. Ya tapi baiknya juga baik misalkan menunjuk satu macam baik aja. Manusia nabi katakan. Ya manusia nabi. Ya tapi kan nabi juga bergradasi. Ya, begitu. Yaitu argumen keempat ya, masih mengandung khilaf ya mungkin masih mengandung kayak ganjaran-ganjaran tentunya masih ada nih ya. Ya mungkin itu nggak tahu ini kelemahan Bapak atau kelemahan argumen ini wallahu alam ya. Kalau masih ada ganjaran-ganjaran atau ya namanya itu ya masih ada keberatan barangkali atau gimana. Mungkin masih ya. Ya gitu itu argumen keempat. Gimana? Ada ini. Halo? Dik, Mbak, udah? Udah kalau enggak sudah kita tutup. Kalau gradasi itu maksudnya gradasi. Kenapa gradasi dibilang kalau wujud bergradasi berarti dari sejak awal sampai akhir Iya yang bergradasi. Kenapa? Mahiyah bukan yang nggak bergradasi. Iya mahiyah nggak bergradasi. Mahiyah manusia ya kan. Nggak ada Mahiyah yang nggak bergradasi. Iya manusia mahiyah nggak bergradasi. Jadi maksudnya tidak mengandung pengertian baik, setengah baik, kayak gitu kan nggak. Kurang baik kan manusia nggak mengandung begitu. Ya. Kalau wujud bergradasi
bergradasi. Ya kalau wujud bergradasi, yang bergradasi itu yang membedakan itu manusia satu dengan lain kan wujudnya. Mahyanya kan sama-sama manusia. Manusia di mana-mana ya manusia. Nah nanti katanya itu di akhirat apa namanya? Sekarang mahya itu manusia ya, di dunia mahya itu manusia, tapi nanti di akhirat manusia itu akan tambah dalam wujudnya ya, atau gimana ya, di akhirat manusia itu kecil sampai gede itu tuh emang nggak berubah definisi wujudnya. wujudnya berubah Tapi adanya enggak. gradasi mahyanya enggak, manusianya pengertiannya kan ya sekian kita melihatnya itu kan mungkin kita sehari-hari kan melihatnya manusia ya manusia kan gitu, tidak kita lihat manusia kecil besar yang tumbuh kan enggak. Nah yang tumbuh itu kan wujud manusia. Jadi manusia kalau sudah bersatu dengan wujud, udah ada manusianya, barulah dia bisa dikasih atribut menerima apa takamul ya. Sudah wujud, udah menerima wujud, dia baru bisa tumbuh, menerima ilmu, menerima kesabaran, menerima takwa, menerima ini ya, tapi harus ada wujud dulu. Jadi apa, peningkatan gradasi ini baru berarti atau baru bisa dilakukan setelah ada wujud. Jadi wujudlah yang pemilik gradasi, pemilik kesempurnaan. Atau kalau mau di treatment itu harus ada wujud dulu. Manusia yang dalam bentuk mahya nggak bisa diapa-apain, nggak bisa menerima ya, punya efek itu maksudnya dia bisa menerima treatment juga ya, menerima efek, menerima sesuatu. Gitu ya, baik, kita tutup dengan baca doa faraj. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kun liwalikal hujjati binil hasan salawatuka alaihi wa ala abai fi hadhihi sa'ah wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafidha wa qaidan wa nasirah wa dalilan wa aina hatta tuskina wa ardaka ta'an wa tumati'u fi atawila birahmatika ya rahman rahimin. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.